Noel ini kan cuma satu dari sekian banyak relawan politik itu di era Joko Widodo khususnya ya, dipelihara, dibesarkan, diduitin, bahkan bisa mengalahkan peran dan fungsi dari partai politik. Relawan-relawan itu mungkin masih perlu diempanin, ya, Anda ngerti ya kata diempanin, masih dikasih uang untuk memberi makan mereka. Dan itu yang kemudian dia tidak sadar ya, bahwa posisi dia sebagai seorang wakil menteri itu kan juga adalah jabatan publik yang kemudian tidak lagi seperti pada masa dia menjadi aktivis ya, di mana dia bisa aja bilang, tolong dong bagi gue duit dong buat ini, buat ini, buat itu. Kelompok yang sudah melakukan pemungutan uang itu sejak tahun 2021 kan, mengalir terus sampai era Noel masuk. Itu yang kena, itu harusnya bukan cuma menteri era Prabowo aja, tapi juga era Jokowi bagaimana? Atau pada saat Jokowi membiarkan praktek seperti itu terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan, apa yang kemudian dilakukan? Yang paling brengsek itu memang Jokowinya, ya. Karena kan Jokowi di era Jokowi 10 tahun itu yang kemudian menimbulkan segalanya seakan-akan permisif buat orang-orang yang berada di kekuasaan ya, baik itu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif ya, membuai mereka dan kemudian akhirnya terjadilah korupsi. Sejak kapan namanya buruh rendah dari luar negeri masuk ke Indonesia? Siapa coba? Zamannya Jokowi. Orang-orang kayak gini nih, ini benar-benar membangun Indonesia atau membantu Tiongkok sana untuk kemudian mengembangkan industrinya di Indonesia? Penangkapan dan kemudian penahanan terhadap Emmanuel Ebenezer atau yang disebut dengan Noel dalam kapasitas sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan juga Komisaris Pupuk Indonesia itu mengagetkan banyak pihak. Kenapa? Karena baru 10 bulan berada dalam posisinya. Noel ini dikenal sebagai aktivis 98 dan kemudian berjarak dari kekuasaan, sempat menjadi driver ojek ya. Kemudian tahun 2017 muncul lagi dengan relawan Ahok Mania untuk pemilihan gubernur DKI Jakarta. Kemudian 2019 muncul dengan Jokowi Mania. 2024 dengan Prabowo Mania. Untuk melihat ada apa di balik penangkapan ini, bagaimana kaitannya dengan konstelasi politik di ares nasional dan dampaknya juga kepada publik secara keseluruhan, kita mendatangkan lagi seorang analis politik senior, Bang Ikrar Nusa Bakti. Selamat datang, Bang. Yuk, makasih, Ndak. Jadi Abang melihat Noel ini masih independen ya, karena belum masuk ke politik, ke partai politik. Udah kan dia masuk ke Gerindra ya? Iya, dia kan udah jadi anggota partai Gerindra. Ya. Cuma kan Anda tahu ya, Anda sebagai orang partai juga atau pernah di partai, tahulah. Walaupun Anda di sebuah partai gede, tergantung juga siapa yang kemudian menjadi istilahnya itu perekrut Anda atau yang membina Anda, atau kepada siapa Anda sekarang misalnya berhubungan erat dengan, gitu kan? Ada kakak pembina istilah di Twitter itu ya? Ya, kita lihat aja, kita tahu biar bagaimanapun kan yang namanya di Partai Gerindra itu kan sekarang banyak selain Pak Prabowo ya sebagai seorang ketua umum. Kita lihat dulu sekarang yang jadi ketua harian di Partai Gerindra siapa? Ya, Dasko ya. Dan kemudian yang menduduki jabatan, walaupun dia cuma jabatannya wakil ketua, gitu ya. Tapi siapa yang menentukan di DPR ya? Apakah itu Puan Maharani atau si Dasko? Gitu kan? Bagaimana hubungan antara parlemen dengan eksekutif ya? Saya beri contoh misalnya dalam menentukan keuangan ya, Dasko ya. Jadi
Itu yang harusnya seorang aktivis tuh ya, kalau yang dari bawah tuh harus lihat kira-kira siapa yang harus bisa menjadi cantelan saya begitu loh, kalau memang dia mau aktif di dalam partai politik itu. Dan saya nggak tahu dia mencantol kepada siapa ya. Makanya kalau Anda perhatikan ya, kenapa Adiana Pitupulu itu selalu mengatakan kalau menjadi seorang anggota partai atau partai politik, jangan bergantung ke atas, tapi berpijaklah dia ke bawah ya. Jadi tumbuh ke atas ya. Iya, sebab Bukan kalau ada jenggot. nah, begini maksud dia tuh kan, kalau Anda itu menggantung ke atas gitu ya, atau mencantol ke atas, itu kalau yang di atas tiba-tiba rubuh kan, Anda juga nggak bisa mencantol ke dia lagi gitu kan. Iya. Kalau nggak percaya lihat aja nih ya, kalau Anda lihat bagaimana dulu ya anak-anak muda, khususnya mereka-mereka yang misalnya aktif dalam bidang entertainment ataupun dalam bidang apa istilahnya itu kuliner kan, banyak kan kemudian mendekati Kaisang dan Gibran kan. Anda lihatlah ya, saya nggak perlu nyebutin namanya, pasti Anda udah tahu. Tapi begitu Jokowi turun sebagai presiden, apa dia masih dekat sama Kaisang dan Gibran lagi? Kayaknya enggak deh. Dia langsung dekat ke siapa? Dasko. Karena he is a new powerful man. Di bawah Prabowo Subianto atau second powerful man in Indonesia lah. Kenapa? Karena Dasko Anda bisa perhatikan ya, itu bisa datang ke istana dan katanya maaf Bapak Presiden sedang ada kegiatan, tiba-tiba dia menggantikan Presiden untuk bicara dengan misalnya para pengusaha. Padahal itu kan ranah eksekutif, bukan ranahnya yudikatif. Tapi karena dia second man in Gerindra, nggak banyak orang yang kemudian juga berani mengatakan jangan kalau gitu Anda, karena Anda bukan orang eksekutif, Anda kan legislatif, nggak ada yang berani kan. Untuk posisi seperti Noel ini kan sebetulnya dia sudah ditempatkan. Artinya baik katakanlah dia apa orangnya Prabowo, orangnya Hasim atau orangnya Dasko, tapi kan dia udah mendapat posisi sebagai wakil menteri. Itu sebetulnya apa yang mestinya mereka harus lakukan dan hindari? Jadi begini ya, Anda tahu Dasko itu kan punya juga misalnya latar belakang dia sebagai apa. Ada yang mengatakan bahwa dia dulu adalah orang yang sangat dekat dengan BIN, atau mungkin dia rekrutmen dari BIN juga gitu, kita juga nggak tahu ya. Tapi maksud saya gitu loh, karena Anda tahu misalnya ada orang yang mengatakan Anda sekarang apa, kok bisa tahu bahwa kita mau bikin suatu apa namanya itu inian listrik di daerah Bangka Belitung ya. Dulu ada ya. Sudah saya bilang Anda masih orang BIN dan dia nggak ngaku, enggak, aku ini kok apa namanya itu pengusaha percetakan, yang nggak tahunya benar suatu saat dia muncul namanya di BIN sebagai seorang apa namanya itu orang penting lah di BIN. Iya kayak begitu. Ya maksud saya BIN ini kan suatu institusi intelijen yang kadang-kadang banyak sekali orang yang giat di BIN tapi melakukan undercover activities ya. Ada yang jadi tukang jeruk apa namanya itu Kalimantan di era Pak Harto waktu zaman Tommy Soeharto masih ingin menguasai apa namanya itu perdagangan jeruk ya. Di Kalimantan atau cengkeh juga kan, cengkeh di Sulawesi. Itulah Anda sebut lah ya. Dan ada seorang juga yang kemudian cerita sama saya udah dikasih tahu ibu saya nih. Kenapa Mas? Ya karena kalau udah namanya kantor udah memanggil sebaiknya Anda pulang, karena waktu itu kan persoalan apa namanya itu pengiriman jeruk dari Kalimantan, tata niaga jeruk, tata niaga cengkeh lah, monopoli waktu itu kan. Dan apapun bisa dilakukan oleh apa namanya itu Orde Baru pada saat itu, dan dia tahu apa saja yang terjadi. Tapi begitu misalnya Tommy udah lagi nggak main di jeruk, nggak main di cengkeh, ya dia harus inilah. Dan karena dia kebiasaan juga, karena dia menjadi aktor seakan-akan menjadi pedagang gitu, atau pedagang besar, ya dia udah asik juga dengan permainan itu. Tapi ibunya mengingatkan bahwa biar bagaimanapun kamu itu adalah petugas negara. Akhirnya udah dia balik. Dengan kata lain, Abang ingin mengatakan bahwa Noel tidak menempuh perjalanan yang seperti itu. Makanya dia dengan mudah, ya dalam tanda kutip, mudah naik, mudah jatuh. Karena dia tidak membaca. Makanya enggak, ya. Saya waktu dulu juga diwawancarai sama
teman-teman apa tuh TV ya, waktu masih diminta sama ketua DPD pada saat itu ya, siapa nama itu, orang dari daerah Anda itu, ya, itu kalau kita ngomong soal apa yang dipelajari dalam Islam, pertama itu kan itu bacalah, dengan membaca Anda bisa tahu. Ya, membaca itu kan bukan cuma membaca huruf misalnya forum keadilan, tapi di balik kata forum keadilan itu ada apa, kan gitu. Ya, sama juga ya. Di balik misalnya kata Partai Gerindra, harusnya Anda juga udah tahu siapa yang kemudian menjadi apa namanya itu petinggi atau orang tertinggi di dalam partai itu, dan siapa yang menjadi second man, kan? Ya, Anda bisa lihat aja bagaimana kemarin juga pergantian. Misalnya sekjen di Gerindra misalnya kan. Ya, dari Muzani ke apa Sugiono. Ini Menteri Luar Negeri. Nah, itu yang juga saya nggak begitu setuju itu. Kenapa nggak begitu setuju? Anda tahu sebagai sekretaris partai itu sibuknya bukan alang ke palang. Ya. Kemudian dia juga menjadi Menteri Luar Negeri, itu juga namanya diplomasi kita itu nggak ada istilahnya jeda itu. Maksud saya nggak ada jeda tuh, dari detik ke detik tuh pasti ada kegiatan ataupun ada laporan ke dia, ya. Ke siapa nama ini? Sugiono ya, Sugiono ya, itu pasti ada, dan pasti ada, dia mesti baca itu semua laporan-laporan dari berbagai kedutaan, ya. Dan juga kita Bang, artinya apa dengan Noel sama sekali sebagai seorang aktivis, dia tidak membaca Partai Gerindra, padahal ini partai yang udah besar, punya presiden segala macam, dan dia tidak melakukan suatu aktivitas yang mendalami itu, kedekatan dengan Dasko, dengan Sugiono, dengan Pak Prabowo, dengan itu yang Abang mau katakan. Iya, termasuk juga dengan balik kesedihan Abang ya. Oh iya. Jadi begini loh, Hasim tuh memang adiknya Prabowo Subianto. Tapi pertanyaan saya, Hasim itu adalah orang yang menjadi penentu juga nggak di dalam Partai Gerindra? Mungkin iya, dalam kaitannya dengan ekonomi dan perdagangan, dalam kaitannya dengan imbal beli, karena dia memang ahli dalam imbal beli. Dulu kalau Anda ingat ya, kalau kita imbal beli sama Rusia itu kan dari Indonesia yang diekspor apa kan lewat dia, ya. Waktu kita juga dulu, Anda ingat ya, itu kalau nggak salah pesawat kita dibeli sama Thailand, terus Thailand beli apa dari Indonesia itu juga. Ya, CN235 kita barter dengan beras ketan. Iya, itu orang-orang wah masa ya ini di barter dengan beras ketan, nggak apa-apa, dan karena memang itulah dagang ya. Sama juga lah kalau kita dulu misalnya mengekspor barang-barang pertanian ke Rusia, dengan Rusia apa namanya itu ekspor apa ke Indonesia ya. Ya kayak sekarang lah ya, Rusia ini kan kalau dilihat dari sisi teknologi, sebagai contoh ya, kelistrikan melalui nuklir, itu dia jauh lebih canggih dibandingkan Amerika Serikat. Ya. Bahkan kemudian dia punya yang namanya kapal nuklir ya, yang kapal selam. Bukan kapal aja. Kapal nuklir untuk listrik yang bisa ditaruh di mana saja. Bisa dipindah-pindahin. Iya, itu mobilitasnya sangat tinggi, dan itu tidak membutuhkan suatu tempat yang besar misalnya. Dilihat dari sisi apa istilahnya itu keselamatan dari sisi nuklir juga itu jauh lebih baik dibandingkan Amerika punya gitu kan. Ya kayak begitulah ya. Artinya perkembangan dunia seperti ini harus dilihat juga, dibaca juga. Iya. Jadi begini ya, ini Noel ini kalau menurut saya, dia tuh masih menempatkan dirinya tuh sebagai misalnya apakah itu ketua Jokowi mania dan juga Prabowo mania ya, dan juga masih merasa bahwa dia dulu adalah orang yang bisa meloloskan Prabowo jadi presiden ya, karena dia posisinya adalah wakil komandan tim pemenangan nasional, ya, dan karena itu punya anak buah banyak, gitu kan? Relawan banyak, dan ya mungkin itu relawan itu mungkin masih perlu diempanin, ya, Anda ngerti ya kata diempanin, masih dikasih uang untuk memberi makan mereka, dan itu yang kemudian dia tidak sadar ya bahwa
posisi dia sebagai seorang wakil menteri itu kan juga adalah jabatan publik yang kemudian tidak lagi seperti pada masa dia menjadi aktivis ya, di mana dia bisa aja bilang, tolong dong bagi gue duit dong buat ini, buat ini, buat itu ya. Itu kan biasanya anak-anak aktivis biasanya masih suka begitu, tapi kalau dia udah menjadi wakil menteri aja nggak bisa begitu. Nah makanya kemudian jangan heran kalau dia juga akhirnya terkena kasus oleh KPK. Dia tidak tahu apa tidak sadar Bang, dengan katakanlah bulan Desember kan, bulan Desember udah terima 3 miliar ya. Tidak tahu, tidak sadar atau bagaimana? Nggak mungkin lah dia punya kecerdasan ya. Buat saya, maaf kalau saya ngomong terus terang ya, sebagai seorang aktivis mungkin dulu duitnya itu cuma siapa yang bagi duit ke dia aja, gitu kan. Tapi begitu dia menjadi punya posisi jabatan, dia kaget juga ya, rupanya jadi wakil menteri ini gila juga ya, duitnya dari sana, dari sini. Ada persoalan sertifikat misalnya, kesehatan dan keselamatan kerja K3 3K ya, K3 ada juga. Kemudian kan Kementerian Tenaga Kerja ini kan dalam waktu yang berdekatan karena ada 2 kasus yang sama terkait dengan persoalan perizinan ya, tenaga kerja asing keluar izin bagi tenaga kerja asing ya untuk bekerja di Indonesia ya. Ini juga saya juga heran nih. Negara seperti Indonesia yang tenaganya banyak, kemudian kenapa mesti nerima tenaga kerja dari Cina dengan alasan bahwa mereka bisa berbahasa Tionghoa atau Cina, makanya itulah yang diterima. Ini kan Pak Luhut kan ngomong gitu, jangan dianggap bahwa ini begini-gini, ini karena kebetulan ada proyek Cina dan kemudian mereka bisa berkomunikasi. Saya mau nanya sama Anda, apakah Jepang melakukan hal yang sama? Tidak. Dalam proyek MRT? Tidak. Kalau Jepang kan cuma di bidang accountingnya aja, MRT enggak? Bukan. Ya. MRT Anda lihat ya, apakah kemudian teknisinya itu benar harus orang Jepang, yang bikin segalanya itu harus orang Jepang? Enggak. Ya. Kenapa? Kalau saya lihat ya, itu teknisi dan sebagainya tuh orang Indonesia. Jadi di situ ada yang namanya transfer of technology. Dalam kasus Cina enggak, ini katanya supaya cepat, makanya itu dikirimlah orang-orang dari Tiongkok langsung, gitu kan? Untuk mengerjakan proyek macam aja. Bukan cuma misalnya kereta api cepat Cina, tapi juga misalnya yang disebut dengan istilahnya pemrosesan nikel, misalnya smelter. Dan perusahaan-perusahaan itu kan banyak yang dimiliki oleh orang Cina kan? Maksud saya orang-orang Tiongkok sana, dan kemudian juga pekerjaannya juga tidak sedikit orang dari Tiongkok sana, makanya kemudian ada yang ribut antara tenaga kerja Cina dengan tenaga kerja Indonesia, gitu. Tapi kalau Anda perhatikan juga ya, taruhlah misalnya kayak minyak, Pak ya, minyak, misalnya mobil oil atau dulu Shell sekarang dulu Shell atau enggak yang sekarang masih ada, yang tadinya masih banyak tuh di Riau ini, Chevron ya. Anda lihat, yang bekerja di Chevron itu apakah juga tenaga kerja dari Amerika sana? No. Enggak. Cuma di pucuk-pucuk pimpinan ataupun pengawas atau insinyur yang memang dibutuhkan. Tapi tenaga kerjanya orang mana? Indonesia kan? Anda lihat PT Freeport Indonesia waktu itu masih menjadi PT Freeport McMoran. Ya. Itu masih punyanya Amerika. Saya mau nanya sama Anda, apakah itu kemudian pekerjaannya juga banyak orang Amerika? Enggak, saya udah pernah ke sana loh ya. Ya, betul. Itu sebagian besar orang Indonesia, dan sebagian besar bukan cuma orang Indonesia non Papua, tapi orang Papua pun ada yang dididik di Nawangkawi kalau nggak salah ya, di satu pendidikan khusus buat jadi pekerja di situ. Dan Anda lihat, ketika misalnya PT Dirgantara Indonesia itu tidak mendapatkan green light dari IMF ya, untuk kemudian bisa melanjutkan industri penerbangan Dirgantara kita, apa yang terjadi? Orang-orang PIPTN itu banyak yang kemudian bekerja di luar negeri. Spanyol ya, di Brazil semua yang punya industri pesawat, yang mengembangkan industri pesawatnya. Nah itu, apa artinya itu? Orang Indonesia bisa, mampu, dan sangat benar-benar pendidikannya tinggi ya.
Atau sekarang nih ya, yang sekarang juga baru saya dengar itu ada cerita nih. Ketika Dahlan Iskan itu menjadi Menteri BUMN, Anda tahu ada satu orang alumni dari Jepang, ya, dan kemudian dia mau mengembangkan mobil listrik bikinan Indonesia, dan itu kemudian tidak lolos sertifikasi, katanya uji emisi karena katanya berasap. Sekarang saya mau nanya sama Anda, Ndra, kalau Anda punya mobil listrik, mobilnya itu berasap apa enggak? Enggak. Dan sekarang juga saya mau nanya sama Anda, saya nggak perlu nyebutin orangnya. Siapa yang menguasai mobil listrik di Indonesia? China. Siapa menteri yang menguasai dalam bidang itu? Saya nggak, Anda juga nggak perlu nyebutin orangnya. Maksud saya, orang-orang kayak gini nih, ini benar-benar membangun Indonesia atau membantu Tiongkok sana untuk kemudian mengembangkan industrinya di Indonesia? Kan begitu. Anda lihat ya, ketika misalnya Tiongkok itu mau membuat rel kereta api melalui wilayah Halim Perdana Kusuma, ya, Anda tahu kan ada persoalan antara Jokowi dengan KSAU pada saat itu ya, Pak Agus. Ya, artinya abang ini melihat menempatkan bahwa ketika Noel menjadi wakil menteri ketenagakerjaan, dia harus benar-benar menyeleksi memfilter seluruh tenaga kerja asingnya dibutuhkan atau tidak, dan di sisi lain melindungi punya Indonesia. Betul. Itu satu. Kedua ya, nggak usah lah minta duit sama pengusaha-pengusaha Tiongkok atau pengusaha dari negara manapun ya, untuk mendapatkan izin tenaga kerja asing di Indonesia. Kan begitu ya. Karena semuanya udah ada aturannya, Kayak Anda misalnya kalau Anda mau bekerja di Indonesia, Anda tahu kan ada persyaratan bahasa. Minimal Anda tuh tahu lah kira-kira kata-kata apa saja yang akan keluar di dalam suatu proses. Atau kita keluar lah, kita ke Arab. Anda tahu kalau Anda mau ke Jerman, ya, jangankan kita menjadi student di Jerman, itu jadi spouse aja. Apakah itu suami yang mendampingi istrinya ambil doktor di Jerman, ataupun istri yang mendampingi suaminya ngambil doktor di Jerman, itu paling nggak bisa harus lolos itu bahasa Jerman paling nggak untuk komunikasi atau bahasa pasar. Lingua franca. Ya, untuk asing yang ke sini. Ya, untuk yang itu kan kasus yang lain yang sedang diselidiki oleh KPK juga. Untuk kasus Noel kan sertifikasi, Bang. Nah, itu Anda tahu ya, Noel ini kan harusnya membela buruh, benar nggak? Karena lagi-lagi itu citra Noel itu di mata masyarakat atau di mata yang tadi saya bilang itu tokoh partai buruh itu, ini adalah pembela buruh. Makanya waktu Anda masih ingat ketika PT Sritex itu, itu mau mem-PHK ribuan tenaga kerjanya yang ada di situ, Noel pasang badan. Dia sidak ke Bumi Putra, untuk nanti nggak ada di UTT, masalah yang lain, kemudian ke satu perusahaan besar juga soal Lion Air, di mana menahan ijazah dari pekerjaannya. Ya, maksud saya ini buruh-buruh pabrik Sritex itu. Itu kan banyak kemudian dipasang badan. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa, saya bersedia untuk dipecat, kehilangan jabatan saya. Ternyata enggak juga. Terus kemudian juga apalagi kasus buruh juga yang dia belain lah. Iya. Seperti yang lain tadi. Itu kan citra, ya enggak? Harusnya kemudian dia juga harusnya, karena dia membela buruh yang ada orang kecil, yang Anda tahu ya, kalau mereka terjadi kecelakaan kerja, ya kalau mereka dibayar BPJS-nya oleh perusahaannya. Kalau enggak, apa yang terjadi? Atau misalnya dia capek pulang dari kerja, terjadi kecelakaan, kalau dia tidak terdaftar di BPJS, matilah keluarganya. Apakah itu ibunya, ataukah bapaknya, ataukah anaknya. Malah jadi beban bagi keluarga ya kalau sakit. Tapi kalau kemudian Noel juga itu mensyaratkan semua perusahaan yang ada di Republik Indonesia ini harus membayari atau mendaftarkan semua buruhnya itu atau pekerjanya itu di BPJS, ya. Apapun yang terjadi, mereka langsung punya itu yang namanya jaminan hidup bagi keluarganya kalau terjadi apa-apa sama dia. Atau yang tadi ya. Nah, itu kan yang namanya
K3 itu bukan cuma sertifikat doang, Dra. Ya. Ini adalah soal misalnya apakah misalnya mesin yang digunakan di pabrik itu layak atau enggak. Ya, Karena ini ya. keselamatan kerja, gergaji, apalah gitu ya. Termasuk juga ini yang saya juga baru baca nih di harian Kompas hari ini. Itu apa istilah itu? Ada satu tajuk rencana Kompas di bagian 2. 2 jam yang sangat apa gitulah, 2 jam yang sangat pokoknya sangat penting lah bagi kita. Apa yang saya katakan ini maaf saya ngomong terus Ang. Ya. Ini pekerja Anda nih ya. Ini orang-orang yang bekerja dengan komputer, dengan apa namanya tuh laptop Ya. dan sebagainya, itu pasti akan mengandung radiasi. Ya. Matanya Anda bilang tadi. Ya mungkin karena saya sebelum banyak begini ya. Betul. Kalau Anda menggunakan ini yang namanya HP lebih dari 2 jam per hari, itu sudah sangat berbahaya bagi diri kita ya. Makanya istri saya juga bilang ini anak-anak jadi dikasih HP dulu gitu ya. Tapi sebetulnya bukan cuma HP. Anda juga tahu kan bahwa kemarin Menteri Pendidikan itu kan Nadiem Makarim ya yang sebelumnya itu kan mau melakukan yang disebut dengan digitalisasi pendidikan. Kalau kemudian semua anak murid atau mahasiswa itu semuanya serba digital, atau buku juga itu bukunya sekarang nanti buku elektronik dan sebagainya, itu kan akan buka HP berapa jam satu hari. Ya. Maksud saya di sini banyak orang tidak sadar bahwa itu ternyata sangat berbahaya, bukan cuma buat mata, tapi juga bagi tubuh kita, bagi otak kita, bagi pikiran-pikiran kita, dan sebagainya. Jadi itulah juga bagian dari keselamatan dan juga kesehatan kerja. Gitu loh. Ya. Apakah itu kemudian juga diingatkan ya? Nih, orang-orang yang bekerja di pasar modal, Anda lihatlah. Kalau dulu kan cuma, harus dia teriak-teriak. Sekarang kan enggak, dia benar-benar harus melalui. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan kecil masuk ke pasar modal. Kalau dulu cuma paling jagain cuma perusahaan-perusahaan bank, perbankan, cuma betul. Ya. Yang ingin saya baru sadar, berapa jam orang-orang itu berhadapan dengan komputer atau laptop atau segalanya yang terkait dengan saham itu. Dan kalau mereka bekerja lebih dari 2 jam per hari, apakah itu ada jeda? Ini kan juga bagian dari keselamatan dan juga kesehatan kerja ya. Jadi itulah ya. Dan kalau kemudian orang cuma berpikir wah rupanya sertifikasi itu bisa diperjualbelikan, itu juga saya juga mikir rupanya cuma sertifikasi bahwa orang ini udah mengikuti pendidikan ini bla 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 bla. Bukan juga, rupanya peralatan itu juga harus penting. Anda lihat juga audit ya. Anda lihat ya, ini kalau nggak salah harian Kompas ya, itu tajuk rencana yang pertamanya itu juga rupanya Bapeten ya mengatakan bahwa di daerah Serang, di daerah perindustrian di Serang itu mengandung ada zat kimia ya, yang itu ternyata bisa berbahaya bagi tubuh kita yang bisa menimbulkan kanker. Dan Anda tahu itu dari mana asal usulnya? Rupanya dari besi. Ya. Dari besi yang karatan atau apa. Dan Anda juga tahu, maaf nih saya ngomong terus terang ya. Apakah besi-besi itu made in Indonesia dikeluarkan oleh Krakatau Steel? Atau cuma misalnya Krakatau Steel itu menulis bahwa itu made in Indonesia padahal barang dari Cina? Lebih banyak sekarang impor. Nah, itulah. Tahu saya. Itulah, Ndra. Ini kan segalanya itu. Kenapa saya ngomongin di sini? Ini juga terkait juga masalah tentang apa Islam itu, tentang tadi saya katakan keselamatan dan kesehatan kerja, dan kemudian apakah BUMN kita itu memang sudah memproduksi apa yang harus diproduksi itu di pabriknya sendiri dan bukan mengimpor dari Tiongkok, kemudian tinggal dicap bahwa ini adalah keluaran dari Krakatau Steel atau perusahaan lain ya, termasuk juga bahan peledak. Nah, kalau kita lihat sekarang ada aksi di Senayan, Bang, di mengepung gedung DPR MPR. Ini kan mulai kemarin-kemarin itu yang tidak terjaga dengan baik. Itu arahnya kemana, Bang? Apakah kebijakan seseorang atau satu rezim, atau itu memang pergantian rezim pun tidak memberikan harapan apa-apa? Kalau buat saya
saya ngomong terus terang aja ya, yang paling brengsek itu emang Jokowinya, ya. Karena kan Jokowi di era Jokowi 10 tahun itu yang kemudian menimbulkan segalanya seakan-akan permisif buat orang-orang yang berada di kekuasaan ya, baik itu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif ya. Tapi itu benar-benar membuai mereka dan kemudian akhirnya terjadilah korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Dan permisif apalagi, Anda lihat ya, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada eranya Soeharto atau pada era Jokowi atau pada era sekarang itu kan berbeda dari satu masa ke masa. Atau misalnya seorang bupati, wali kota ataupun gubernur pada era yang lalu, misalnya apakah kemudian mendapatkan gaji sampai 1 miliar? Kan enggak juga. Tapi sekarang kok misalnya ada tunjangan baju, ada tunjangan sepatu, ada tunjangan ini yang kalau dikalkulasi itu jumlahnya itu bisa miliaran. Atau kemudian apa yang disebut oleh Said Didu lah, mengapa jadi komisaris itu bukan main enaknya, rapat cuma 1 kali sebulan, dan ini juga disadari oleh Presiden Prabowo ya, tapi kemudian pendapatannya dari gaji berapa, dari tantiem berapa, tantiem yang didapat selama 1 tahun sekali ya, dan itu kata Said Didu kalau dia kemudian dihitungkan ke gaji bulanan, itu bisa sekian miliar atau berapa miliar rupiah. Itu buat saya gila banget ya. Makanya orang pada ribut mengenai wakil menteri yang kemudian juga diangkat menjadi komisaris. Pasti abang ingin mengatakan bahwa Jokowi tadi dalam adalah salah satu penyebab dari munculnya kasus Noel, karena ini kan kelompok yang menangani masalah K3 ini sudah melakukan pemungutan uang itu sejak tahun 2021 kan? Ya. Menurut KPK, dan mengalir terus sampai era Noel masuk. Iya, sampai. Dan ini sama sekali tidak diamputansi. Iya. Iya, itu tadi saya bilang ya. Berarti lagi-lagi itu yang kena itu harusnya bukan cuma menteri era Prabowo aja, tapi juga era Jokowi bagaimana? Atau pada saat Jokowi kemudian membiarkan praktek seperti itu terjadi di mana namanya itu di Kementerian Ketenagakerjaan, apa yang kemudian dilakukan. Sekarang saya juga yang itu tadi saya katakan ya. Sejak kapan namanya buruh rendah dari luar negeri masuk ke Indonesia? Siapa coba? Soeharto? Kagak. Siapa? Namanya Jokowi. Buruh apa? Buruh dari Tiongkok. Benar nggak? Ya. Baik itu yang buruh dari perusahaan kecil-kecilan yang tadi saya katakan terkait dengan misalnya apa istilahnya itu smelter, apa namanya itu smelter yang dengan nikel itu ya. Bahkan sopir itu kan ya, sopir apa ya. Itu makanya kemudian jangan kaget kalau di Morowali ataupun di daerah Maluku yang ada nikelnya itu pasti ribut antara buruh Indonesia dengan buruh dari luar negeri ya. Sekarang kalau misalnya zaman Pak Harto, apakah kemudian ada aturan mengenai buruh pada tingkatan apa saja yang kemudian bisa bekerja di Indonesia? Saya beri contoh ya, kalau dalam bidang keuangan itu banyak ya, itu memang biasanya perusahaan-perusahaan itu menggunakan tenaga-tenaga dari Filipina. Kenapa tenaga dari Filipina? Karena biar bagaimanapun dia tunduk lah. Kalau saya bilang kamu bikin 3 buku, dia bikin 3 buku. Maksudnya 3 buku, Anda tahu kan maksud saya kan? 3 buku ini misalnya, ini buku yang sebenarnya, ini buku yang buat pajak, ini buku yang buat perusahaan yang terkait dengan apa namanya itu perusahaan ini untungnya berapa untuk laporan ke perusahaan induk. Tapi ada juga yang untuk apa istilahnya itu pajak ya, bahwa keuntungannya berapa yang ini dia dapat, dan itu buat pajak kan gitu, minimal 3 buku. Dan kalau ini diberikan kepada orang Indonesia, takutnya nanti ini orang Indonesia akan bernyanyi dan kemudian melaporkannya kepada KPK atau kepada Kementerian Keuangan dan sebagainya. Tapi kalau kemudian tadi yang saya katakan ya, banyak sekali bahkan ribuan orang dari Tiongkok sana dipekerjakan ke, saya beri contoh nih misalnya, pemasangan rel kereta api Jakarta-Bandung misalnya kan tidak sedikit tuh kan orang-orang dari Tiongkok tuh
yang bahkan badannya tegap-tegap, makanya kemudian tidak sedikit orang ini tentara atau buruh nih kan? Ya. Jangan-jangan ini intelijen. Gitu. Artinya ini sudah mengganggu kedaulatan nasional ya? Betul. Pertanyaan saya juga Bang, Pak, kalau kita lihat Ilham Habibie misalnya, ya, itu tidak muncul ketika Habibie jadi presiden. Betul. Dia baru kemarin maju menjadi gubernur. AHY ya, tidak muncul dan keluar dari militer tapi maju sebagai calon gubernur ketika Pak SBY menjadi presiden, tidak muncul justru setelah itu kan. Ya. Nah, di bidang politik ini kita tahu bahwa Gibran jadi wali kota, Bobi menjadi gubernur tuh ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden. Kemudian Gibran kemudian mengesuk suksi aturan dan segala macam di era Jokowi. Apa yang Abang mau lihat dari sisi ini? Yang jelas ya, presiden-presiden Republik Indonesia sebelum Joko Widodo itu tidak kemudian melakukan KKN atau melakukan suatu tindakan politik untuk membangun dinasti. Ya, Pak Harto, kalau Anda lihat, cuma Tutut kan yang kemudian menjadi Menteri Sosial atau kemudian menjadi orang yang misalnya membina anak-anak muda dari Papua ataupun dari Timur Timur, ingat nggak ya? Yang itu dalam misalnya acara-acara paguyuban anak-anak Timur Timur. Kirap remaja atau whatever the name lah ya. Dan Titi pada saat itu ya, itu juga kan tidak belum berpolitik ya, karena mungkin karena dia isinya Prabowo dan mungkin nggak boleh sama Prabowo, tapi yang jelas dia tidak masuk ke ranah politik, dia cuma masuk ke ranah ekonomi perusahaan. Anda lihat Bambang Tri ataupun Tommy kan juga demikian, si siapa namanya yang laki-laki paling besar itu juga. Bambang. Bambang. Jadi Bambang Tri atau si siapa nih? Ya ada. Itu ya. Nggak apa kita Bang sekarang. Ya ada di kepala ya. Jadi apa namanya itu? Jadi Pak Harto juga tahu, maksud saya dia juga tahu ya. Biar gimana pun dia punya tanggung jawab terhadap negeri ini. Ya. Seorang Pak Harto yang dikatakan melakukan KKN aja, dia tidak mau negeri ini hancur. Makanya kemudian kalau Anda perhatikan, baik Bung Karno maupun Pak Harto, yang kemudian banyak orang mengatakan bahwa ini adalah juga presiden-presiden kita yang dulu punya kekuatan, bahkan disebut sebagai otoriter ya, baik Bung Karno maupun Pak Harto. Tapi dalam kaitannya dengan nasib bangsa ke depan, dia tidak mau mengorbankan bangsa ini. Bung Karno kan akhirnya bersedia untuk mundur, menerima bahwa pertanggungjawaban dia di MPR, ya, di MPRS ya, Nawaksara itu ditolak 2 kali. Oke, aku mundur, dan waktu itu kan udah tahu ya, misalnya AU dengan AL kan kayaknya masih pro dengan, dan pasukan yang dikirim ke Kalimantan Utara yang ke Sarawak konfrontasi dengan Malaysia kan udah mau pulang tapi dicegat sama pasukan. Jangan. Saya nggak mau terjadi perang saudara. Begitu juga dengan Pak Harto. Pak Harto juga ya, bahwa kemudian yang dia bilang, ayo ini para menteri kok nggak ada lagi, semuanya pada mundur. Ya wis, aku lengser itu kan namanya. Padahal dia punya, katakanlah ada Prabowo, katakanlah. Jadi maksud saya 3 batalion. Dia juga bilang kenapa saya lengser, karena udah tidak ada lagi orang yang mau menjadi pembantu saya, dan kemudian daripada kemudian nanti terjadi suatu keributan ataupun negara ini jadi seperti apa, ya udah. Wisdom, dia masih punya wisdom. Tapi dalam kaitan dengan Jokowi, kenapa juga saya misalnya yang tadinya menjadi pendukung keras beliau, tapi kemudian saya berbalik menjadi orang yang sangat kritis terhadap dia. Anda bayangkanlah ya, maaf saya ngomong terus terang aja ya, saya sampai sekarang juga masih ragu tuh ijazahnya si siapa namanya itu Gibran Raka Buming Raka itu benar atau enggak gitu. Dan nanti kita tunggu aja nih, kalau ijazahnya Gibran ya, Roy Suryo CS itu nanti misalnya setelah dia grand launching dari buku white paper Jokowi white paper itu ya, dan mungkin habis itu dia juga akan bikin tentang buku putih tentang Gibran ya. Apakah dia benar-benar punya ijazah SMA yang itu juga diragukan banyak orang, ataukah dia juga punya ijazah sarjana
Ada yang juga mengatakan kalau misalnya dia punya ijazah dari Bradford University, bekerja sama dengan satu universitas di Singapura. Ya. Ada yang kemudian menyatakan kok dia kok munculnya dengan apa namanya itu Vice Chancellor dari Macquarie University di Australia. Ya kayak gitu-gitu lah. Kalau saya Anda nggak mungkin saya ragu Anda itu lulus dari UI atau enggak gitu. Ya. Paling enggak saya tahu Anda dulu itu adalah peneliti di CSIS. Ya. Ya enggak? Ya, artinya Abang ingin mengatakan bahwa ini persoalannya ketika Jokowi menumpuk kekuasaan, kemudian menghadirkan Gibran, Bobi, kemudian Kaisang juga memimpin partai, aura ini masuk juga ke Noel. Oh iya. Dan Noel ini kan cuma cuma satu dari sekian banyak yang namanya organisasi relawan ya, relawan. Dan Anda tahu ya, relawan politik itu di era Joko Widodo khususnya ya, bukan dipelihara, itu dibesarkan, dipelihara, dibesarkan, diduitin, dan kemudian ini bahkan bisa mengalahkan peran dan fungsi dari partai politik itu sendiri. Ya. Anda lihatlah bagaimana kemudian begitu dia lengser, orang-orang PDIP kan kemudian kena prank kan, kena tipu kan. Orang pikir dia akan menjadi pendukung Ganjar. Yang tadinya juga Ganjar misalnya pernah satu mobil sama dia dan pikir wah habis deklarasi ya. Ya. Satu mobil dan satu pesawat. Ya macam-macam lah ya. Anda lihat ya bagaimana kemudian deklarasi batu tulis dan sebagainya, tapi di detik-detik terakhir, ya begitu dia bilang bahwa jangan ke susu. Dan Anda lihat ya, jangan ke susu itu apakah dia ngomong kepada PDIP atau kepada relawan? Kepada relawan. Benar nggak? Ya. Yang dia kumpulin relawan Jokowi, dan kemudian Anda jangan buru-buru menentukan kepada siapa Anda itu akan mendukung. Ya nggak? Dan penggunaan istana yang seperti rumah pribadi untuk pertemuan dengan para relawan. Saya termasuk yang mengkritisi itu juga malam-malam bertemu dengan presiden atas nama relawan padahal pemilu udah selesai. Itu yang Abang mau katakan bahwa ada kepentingan pribadi dengan menggunakan fasilitas publik seperti istana. Ya, itulah ya. Jadi yang jelas ya, pada saat itu dia menggunakan bukan cuma relawan ya. Dan relawannya macam-macam kan, apakah itu Jokowi mania atau whatever mania gitu kan. Kemudian ada juga yang namanya Parcok, ada partai hijau, partai coklat, partai polisi, dan ini bansos, itu yang resmi-resmi itu ya. Makanya kalau kemarin ada Bambang Tanusudibyo itu ditangkap, tidak boleh keluar oleh KPK, itu harusnya ditanya juga, itu Anda tuh kemarin atas perintah siapa tuh bagi-bagi bansos segitu banyaknya, kan gitu ya. Atau kemudian dulu waktu Zulhas lalu kalau bagi-bagi bansos, Anda jangan berterima kasih pada saya, berterima kasihlah kepada Pak Jokowi. Seakan-akan itu duit dari nenek moyang dia begitu kan, padahal itu uang negara kan. Dan tidak ada satu menteri pun yang kemudian mau mengatakan bahwa dia misalnya hanya memegang dana untuk bansos sekian dan yang lainnya itu di tangan Joko Widodo. Ya. Apa karena pendapat Abang itu juga tercermin di publik, Bang? Artinya publik kan masih melihat semua persoalan sekarang itu berasal dari era sebelumnya. Oh iya, ya sekarang ya, tadi saya bilang ya, hubungan antara eksekutif dengan parlemen dengan parlemen ya, atau legislatif ya. Anda bisa lihat ya bagaimana Jokowi itu kemudian mengubah undang-undang KPK tanpa adanya dukungan dari DPR. It's impossible, benar nggak? Berapa uang yang kemudian dia kumpulkan agar anggota DPR itu akhirnya juga say yes to perubahan di undang-undang KPK. Atau kemudian undang-undang yang disebut dengan istilahnya itu Omnibus Law. Ya, coba tanpa adanya pendekatan dia kepada DPR dan tanpa ada gelontorkan uang dan sebagainya, apakah itu mungkin terjadi?
Dan Anda tahu Omnibus Law tenaga kerjaan itu bukan cuma misalnya tentang tenaga kerja ya, bahkan sampai ke undang-undang sistem pendidikan nasional pun itu terkena juga. Yang kemudian Anda tahu ya, salah satu yang masih dipermasalahkan orang adalah bahwa kalau misalnya sebelum undang-undang sistem pendidikan itu dikacaukan, itu kalau Anda misalnya pakai ijazah palsu, masuk penjara. Tapi kenapa kok sekarang yang masuk penjara cuma orang-orang yang mau maju menjadi kepala daerah ataupun legislatif, tapi presiden sendiri sampai sekarang enggak, bahkan dibela sama rektor UGM kan, seakan-akan itu adalah benar. Dan saya yakin ya, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS itu adalah yang benar. Kalau mau dipakai dengan sistem apa namanya itu penelitian baik secara ilmiah ataupun menggunakan laboratorium forensik, saya yakin dia benar. Mereka ya, yang disebut dengan buku putih Jokowi atau Jokowi's white paper itu benar. Ya, Bang, ketika kita tapping ini, kita nggak tahu situasi di DPR, MPR sekarang ya. Nah, yang saya mau gali dari Abang, anger ini, kemarahan yang publik ini larinya kemana nanti? Kenapa mereka harus kepung DPR? Apa mereka ingin minta surat yang dikirimkan oleh purnawirawan prajurit TNI itu dibacakan oleh DPR? Saya nggak tahu, karena saya nggak tahu apakah anak-anak ini benar-benar purely datang ke DPR atau kemudian ada juga yang membiayai. Ini kan saya juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas kemarahan dari orang-orang ini terhadap DPR itu sudah cukup lama ya. Yang diributkan oleh mereka itu hanyalah kenaikan tunjangan yang 70 juta rupiah ya. Dan Anda kalau baca harian Kompas hari ini, headline-nya itu mengatakan pendapatan anggota DPR per bulan itu adalah 230 juta rupiah. Kalau anak-anak yang ada di DPR itu misalnya baca soal itu, saya yakin mereka tambah marah. Ya. Maksud saya gini loh, ya. Kalau dia dapat 230 juta per bulan, ya, 1 tahun berapa? Paling enggak, taruhlah dikali 10 ya. Iya. Itu udah dapat 2,3 miliar. 2,3 miliar. 2 tahun 4,6 miliar. Oke. Apa yang ingin saya katakan? 5 tahun ya? Bukan. Ya. Dengan 2 tahun itu udah break even itu di anggota DPR. Kalau memang pengeluaran mereka cuma 4 miliar sampai 5 miliar rupiah ketika menjadi calon anggota dewan. Benar kan? Apa artinya itu? Itu udah more than break even gitu. Udah untung. Apalagi kemudian ini belum termasuk yang dikeluarkan juga oleh Krisdayanti ya, bahwa dia dapat misalnya untuk yang namanya reses itu berapa, terus kemudian yang juga udah saya omongkan juga di YouTube saya ya, berapa DPR itu mendapatkan uang dari semua kementerian, lembaga, termasuk Bank Indonesia, termasuk Kementerian Keuangan, termasuk Kementerian Luar Negeri ya, dalam kaitannya dengan kerjasama kemitraan. Ya, bahkan termasuk dengan lembaga yang sekarang bukan LIPI namanya BRIN ya. BRIN aja juga ngeluarin duit ya untuk acara masyarakat bertanya, BRIN menjawab. Rupanya itu juga untuk teman-teman anggota DPR yang kemudian melakukan juga kampanye-kampanye tersebut. Kita ingat kejadian dulu Indonesia Gelap atau saya lupa, sebelum Indonesia Gelap barangkali itu ketika masa ada di DPR itu mereka mampu untuk membuat anggota DPR itu dipermalukan, balik lagi ke dalam. Waktu itu kita ingat Habibur Rahman misalnya berusaha untuk mengambil simpati, ngambil mic, tapi ditimpukin dan balik gitu. Keadaan baru membaik ketika Dasko memberikan informasi bahwa Presiden setuju dengan masalah perubahan, masalah undang-undang yang menyebabkan aturan pencalonan dalam pilkada kan berubah kan. Makanya PDI Perjuangan bisa maju sendirian dia. Jakarta kan itu kan salah satu tutupnya. Nah, sekarang apakah poin-poin seperti itu akan juga disampaikan oleh publik kemarahan ke DPR-nya atau ke masalah-masalah yang sekarang banyak mengalir seperti air bah?
yang jadi, muncul dari masa lalu. Jadi catatan-catatan masyarakat tentang apa kebijakan Jokowi waktu masih menjadi presiden, bagaimana dia bisa memenangkan Gibran, ya, bagaimana kemudian dia juga ingin menyapu bersih yang namanya pemilihan kepala daerah, ya kan? Anda bisa lihat ya, bagaimana kalau buat saya tuh Ridwan Kamil tuh saya juga kasihan sama dia. Bego banget dia mau pindah dari Jawa Barat ke Jakarta. Yang jelas ini suatu political fit yang dia tidak tahu. Dia kan tadi mau masuk ke Jakarta, asalkan yang tadi Anda katakan itu kan tidak berubah. Calon tunggal. Iya, maksud saya dia bisa menjadi calon tunggal. Ya. Caranya nggak bisa tunggal, tanggal. Ya, bukan maksud saya, karena semuanya udah direbut nih menjadi koalisi merah putih atau koalisi Cimplas. Ya. Ternyata dengan adanya perubahan kebijakan itu, si Pram sama Rano bisa maju, gitu kan? Ya. Dan kemudian juga apa istilahnya tuh Anies Baswedan juga menggebu-gebu ya, untuk kemudian bisa menggerakkan massa dia. Dan sekarang juga masih banyak orang bertanya kan, apakah hasil dari pemilihan presiden itu benar angkanya 58%. Karena kan ada juga yang mengatakan, ini kelompoknya Anies kemarin juga berkuar-kuar kan, bahwa Anies sebenarnya Anies sama Muhaimin itu dapat 57% malah dia bilang gitu kan. Ya begitulah ya. Tapi coba ya, ini bagaimana dia menipu si siapa nih Pramono Anung lah misalnya. Udah kamu maju aja, soalnya dulu aja saya elektabilitas saya waktu mau jadi presiden juga kecil, terus tapi kemudian saya waktu mau jadi gubernur DKI juga kecil. Tapi coba, apakah apa yang diucapkan dia ke Pramono Anung itu sama juga dengan kebijakan dia untuk kemudian Pramono itu bisa aja menang secara baik-baik di DKI Jakarta? Kan enggak, Anda bisa lihat ya, bagaimana setelah KPU menyatakan bahwa ya Pram dan Bang Dul itu mendapatkan sekian persen suara, 50% per satu ya? Iya, ini lebih dari 50% per satu atau 50%, ya koma gitu lah pokoknya mendekati 50% per satu. Akhirnya dimenangkan oleh KPU. Padahal tadinya dia berusaha supaya ini masuk ke putaran kedua, ya nggak? 2 putaran. Dan dengan 2 putaran itu dia bisa menghabisi itu kekuatan dari Pram dan Rano pada saat itu ya, termasuk PDIP yang mau dihabisin juga sama dia. Dan itu tentu atas sikap dari Pak Prabowo juga ya, untuk mengatakan ya udah selesai satu putaran. Itu yang makanya saya masih salut pada Pak Prabowo ya, karena dia tidak mau berlanjut-lanjut persoalan pilkada DKI Jakarta. Dan hari ini di Papua misalnya, di Papua kan hampir perang nih, bisa perang agama ini. Nah itu ya mudah-mudahan enggak lah ya. Mudah-mudahan kita tahu orang Papua ya Pak. Rakyat kita itu ini sadar lah bahwa mereka itu jangan kemudian dijadikan alat pertarungan politik dari para elit yang ada di atas. Tapi yang buat saya yang paling penting itulah, sadarlah wahai para pemilih di Indonesia ya, janganlah Anda kemudian melihat bahwa orang yang ngasih duit dan juga ngasih sembako itu adalah sinterklas. Bukan. Mereka adalah orang yang akan mencuri kedaulatan Anda setelah mereka terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden. Nama Bang Ikrar itu sebetulnya apa? Katanya bukan Ikrar Nusa Bakti ya? Ikrar Nuswa. Nuswa itu kan kalau orang Jawa memang jarang yang menulis Nusa. Jadi Nuswa Bakti. Dan Nuswa Bakti itu harusnya 1 kata menurut bapak saya. Sebab kalau jadi 3 kata tuh kayak kita orang Cina aja gitu. Tapi ya nggak tahu juga ya. Tiba-tiba dulu nama saya sama Pak Li itu saya diubah jadi 3 kata. Dan kemudian baktinya juga ditambahin H ya. Nah itulah jadinya. Jadi bukan karena abang sakit-sakitan ya, katanya. Kalau saya nggak seperti Jokowi yang kemudian mengatakan karena saya sakit-sakitan kemudian nama saya diubah jadi Mulyono, bohong besar itu.
Kenapa saya katakan bohong besar? Kenapa dipakai nama Mulyono itu kan supaya dekat sama adik ipar yang namanya Hari Mulyono. Kalau menurut saya, makanya saya waktu itu nanya sama Roy Suryo, saya bilang, Mas Roy, coba Anda lihatlah, itu benar nggak Jokowi dulu namanya Joko Widodo dan kemudian berubah jadi namanya Mulyono dan berubah jadi Joko Widodo gara-gara sakit-sakitan. Karena buat saya orang yang namanya Mulyono selalu sakit, enggak juga. Itu kan nama yang bagus, mulia, gitu. Jadi nothing to do dengan kalau orang namanya Mulyono itu kemudian keberatan nama, gitu kan, sakit-sakitan dan sebagainya. Kalau buat saya sih itu tipu-tipuan dia aja supaya namanya dekat dengan nama Hari Mulyono. Itu aja. Tapi kalau saya enggak, ini masih asli. Masih asli Bang ya? Asli ya, cuma tulisan itunya aja. Kalau dulu kan namanya Nusa Bakti, ya, Ikrar Nusa Bakti, jadi 2 kata ya. Itu sama om saya waktu itu diubahnya menjadi Nusa, karena memang orang Indonesia jarang nulis pakai Nuswa kan. Ya. Terus Baktinya pakai BH gitu kan. Itu aja. Tapi semuanya asli. Ya. Abang seberapa kaget nih dengan penangkapan Noel ini? Ya gimana nggak kaget, orang berapa hari yang sebelumnya kan saya juga masih ketemu dia di CNN Indonesia waktu ngebahas mengenai diangkatnya para wakil menteri menjadi komisaris di berbagai perusahaan kan. Dan kita tahu ya, satu-satunya orang yang bisa atau berani ngomong soal itu secara terbuka ya Noel, karena orangnya kan dia nggak ada yang ditutup-tutupin, ya. Dan ya ngomong apa adanya aja gitu ya. Jadi memang orangnya sangat terbuka, makanya kalau Anda lihat ya, tidak sedikit ya bahkan kemudian tokoh buruh ya yang sekarang jadi ketua partai buruh ya Indonesia tuh, si siapa namanya itu? Ya, ada. Ya, dia kan juga ngomong, Noel ini padahal nih pembelaan terhadap buruhnya sangat tinggi dan sebagainya ya. Walaupun kemudian kalau kita perhatikan ya, dan saya tadi sedih, terus yang sedihnya kenapa? Karena saya ngeliatlah perjalanan hidup dia ya, untuk kemudian bisa naik dan akhirnya menduduki jabatan sebagai wakil menteri gitu kan. Kenapa? Karena kan Anda tahu lah ya, tidak sedikit aktivis 98 itu setelah peristiwa 98 banyak yang kemudian yang tadinya aktif di Forkot gitu ya, atau aktif di Fambel atau ada yang masuk kemudian ke PKS, ada yang masuk ke partai yang lain ya, termasuk juga ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya, seperti siapa namanya itu teman kita yang sekarang Adian Napitupulu. Nah, Adian kan sampai sekarang juga masih galak, apalagi kalau dia ngomong soal Gojek ataupun yang terkait dengan Gojek dan ininya lah, dan apa istilahnya itu direktur maupun komisarisnya. Terima kasih Bang. Sobat Madilog, kita mulai bisa untuk menghadirkan terus Bang Ikrar. Artinya kita udah mulai bisa mengijon dia nih, seperti klub-klub bola memburu para pemain-pemain unggulan. Nah, mudah-mudahan ini juga catatan keberhasilan di bulan Agustus bagi Madilog Forum KDL TV untuk memburu beliau gitu. Tokoh yang saya tahu banyak sekali pengalaman, pengetahuan, riset dan segala macam gitu kan, juga jaring sosial, jaring di dunia intelektual gitu. Kita akan membicarakan terus persoalan-persoalan bangsa ini, tidak hanya politik tetapi juga tadi kita masuk ke klaster ketenagakerjaan, dan barangkali ke depan juga kita akan lihat juga konstelasi di kalangan pemimpin-pemimpin muda yang kemungkinan akan bertarung nanti. Tapi kita tunggu kehadiran Bang Ikrar di Madilog berikutnya. Tetap berpikir merdeka 100% dan kita jaga keamanan kalau muncul sebagai massa aksi di lapangan. Terima kasih. Merdeka!